Kenapa Indonesia bisa sebobrok ini? Apakah yang salah masyarakatnya atau yang salah justru pemerintahnya? Dari mulai Menteri Keuangan yang bilang bahwa guru adalah beban negara, lalu kemudian Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang ditangkap oleh KPK, belum lagi anggota DPR yang sekarang gajinya naik secara signifikan. Mengapa tiap hari kita selalu disuguhkan oleh berita-berita yang membuat kita menggeleng-gelengkan kepala, membuat kita heran, membuat kita bingung, teman-teman? Bingung dalam artian kok kenapa ada satu negara yang bisa dikelola secara ugal-ugalan seperti ini, secara serampangan seperti ini, dan tentunya yang pasti pertanyaan akhirnya adalah apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita cukup hanya dengan mengkritik pemerintah? Apakah kita cukup hanya dengan menyebarkan informasi-informasi tentang kebobrokan tata kelola negara ini? Apakah cukup dengan itu semua? Atau ada hal yang lain yang mesti kita sadari? Ternyata sebetulnya ada hal yang paling penting ketika kita sebagai masyarakat Indonesia ingin Indonesia berubah. Ada satu hal penting yang mesti kita sadari. Yaitu apa? Yaitu tentang kesadaran itu sendiri. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa memang masyarakat kita adalah masyarakat yang sakit. Mengapa kesadaran ini penting? Karena yang namanya orang sakit, teman-teman, dia itu bisa sembuh ketika langkah pertamanya adalah dia sadar bahwa dia sedang sakit. Dan sebaliknya, orang sakit itu tidak akan mungkin sembuh ketika dia tidak sadar bahwa dirinya sakit. Jadi yang paling utama itu dia sadar dulu bahwa dirinya sakit. Kalau dia sadar, maka dia akan pergi ke dokter, maka dia akan meminum obat, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan dirinya. Nah, itu pula yang mesti masyarakat kita lakukan. Kesadaran bahwa kita itu adalah masyarakat yang terbelakang, kesadaran bahwa kita itu adalah masyarakat yang sedang sakit, teman-teman. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mengaku sebagai nabi di Jawa Barat khususnya, saya tidak akan sebutkan kotanya, lalu dia masih mendapatkan pengikut dengan cukup banyak. Lalu ada seseorang yang masih mengaku bisa mengobrol dengan malaikat Jibril dan ternyata dia punya pengikut yang banyak, teman-teman. Bagaimana mungkin ini semua terjadi? Ini tentunya mesti kita sadari sebagai bentuk perbaikan. Bahwa ternyata memang masyarakat kita pun perlu dibenahi. Dan apakah hanya masyarakat saja yang mesti berkesadaran seperti ini? Tentunya tidak. Yang paling penting itu adalah kesadaran para pejabatnya. Jadi para pejabat pun harus menyadari bahwa mereka itu sedang melakukan tindakan-tindakan, selalu membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Selalu membuat ulah, selalu membuat onar, selalu mengeluarkan statement-statement yang tidak enak didengar oleh masyarakat. Mereka pun, para pejabat, harus mengakui itu bahwa mereka buruk di dalam mengelola negara. Jadi ketika itu semua kita lakukan, masyarakat tidak hanya mengkritik ke atas, tapi mengkritik ke samping, artinya ke masyarakat itu sendiri. Lalu pejabat pun melakukan hal yang sama, mereka introspeksi diri sendiri. Apalagi dengan banyaknya kritik dari masyarakat, seharusnya mereka sudah sadar, ternyata kita semua sedang sakit. Kan masalahnya masih ada orang-orang yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya tidak perlu diperbaiki, merasa dirinya sudah lebih hebat dari kebanyakan orang. Nah, mental seperti inilah yang mesti kita rubah, teman-teman. Kita, masyarakat Indonesia, mesti tetap belajar banyak hal, mesti tetap membenahi banyak hal. Demi tujuan apa ya? Tentunya demi tujuan Indonesia yang lebih baik. Teman-teman yang sepakat silahkan tulis di kolom komentar bawah, atau yang tidak juga silahkan kita berdiskusi di kolom komentar bawah.